Selamat sore semuanya, masih di channel Dunia Filsafat. Kali ini kita akan membicarakan mengenai epistemologi. Kita akan berbicara mengenai Karl Popper, seorang filosof asal Austria. Dia seorang Yahudi yang menjadi korban Nazi juga, dan dia bisa pergi ke Selandia Baru saat berkecamuk Perang Dunia Kedua, dan dia menulis tentang yang terkenal adalah Open Society and Enemies. Jadi Karl Popper ini seorang ilmuwan, fisikawan, dan juga seorang yang sangat peduli terhadap perkembangan pengetahuan. Dia menjadi seorang filosof yang sangat kreatif. Ketika dunia positivisme melahirkan lingkaran Wina yang berusaha ingin mendapatkan pembenaran, justifikasi pengetahuan dengan cara yang positivisme. Kita sudah tahu positivisme itu suatu pandangan yang menganggap bahwa pengetahuan itu ya harus bisa didapatkan secara harus empirik, objektif, dan bisa dipahami secara logika, dan itu harus ada faktanya di luar. Itu bersifat eksternal itu ada, dan reduksi eksternal di sini adalah material itu. Dan bagi kaum positivisme, metode yang mereka gunakan adalah verifikasi. Mereka mencari pembenaran untuk mendapatkan suatu metode dan mendapatkan hasil dari pengetahuan yang bersifat umum, universal. Misalnya seperti prinsip air mendidih di 100 derajat Celcius. Mereka mencari pembenaran terhadap teori tersebut, dan itu membutuhkan suatu metode juga dan kritik dari koreksi. Sebenarnya kalau menurut Karl Popper terhadap para positivisme ini adalah, daripada kita mencari pembenaran mengenai misalnya burung bangau yang berwarna putih, kita cari ke seluruh dunia burung bangau yang berwarna putih, kita cari, kita menemukan ini burung bangau memang berwarna putih, itu disebut dengan verifikasi. Kita nggak, bagi Karl Popper itu kita nggak tahu di saat kapan atau suatu hari nanti bahwa ternyata bukan burung bangau itu tidak berwarna putih. Yang paling penting sekarang adalah mencari burung bangau yang berwarna hitam. Maksudnya di sini adalah ketika kita memiliki suatu anggapan bahwa semua burung bangau berwarna putih, itu verifikasi. Tapi ketika ditemukan satu saja bahwa burung bangau berwarna hitam, maka runtuh itu fondasi mengenai suatu teori misalnya. Maka intinya adalah setiap teori itu harus memiliki siap untuk dikoreksi. Ada suatu perubahan harus dikoreksi. Ketika suatu teori itu memang dianggap benar, mapan, maka dia harus dikoreksi, harus diuji itu. Maka Karl Popper menciptakan suatu metode disebut dengan falsifikasi. Jadi falsifikasi ini sesuatu yang sangat penting juga di dalam merubah atau mengkoreksi pemahaman mengenai positivisme. Bahkan metode induksi yang berusaha untuk mencari pembenaran mengenai suatu pengetahuan, induksi mencari sesuatu yang khusus. Bagi kaum positivis misalnya mengatakan bahwa setiap besi itu pasti akan melebur ketika dipanaskan, dan harus dicari setiap logam besi itu memang pasti akan mengalami mencair ketika dipanaskan atau memuai gitu. Bagi Karl Popper, kita nggak tahu bahwa yang namanya ke depan itu bisa saja yang namanya besi itu tidak mencair gitu ketika dipanaskan. Jadi kita nggak tahu kemungkinan ke depan seperti apa. Nah di sini bahwa sebenarnya Karl Popper itu membuka semacam kemungkinan pemahaman yang baru gitu kan, bisa saja. Jadi intinya pengetahuan itu tidak boleh tertutup. Nah itu sumbangan dari Karl Popper. Juga Karl Popper mengkritik para positivisme logis
khususnya dari tradisi bahasa, misalnya Wittgenstein. Filsafat bahasa ini oke lah, menata gramatika, menjelaskan suatu bahasa sebagai suatu mediasi terhadap suatu pengetahuan. Tapi bagi Karl Popper, ibaratnya kalau kita mempermasalahkan bahasa, itu ibaratnya kita hanya seperti membersihkan kacamata terus menerus tapi tidak melihat realitas gitu. Wow, ini kritik yang sangat tajam terhadap para filosof bahasa itu. Kita hanya mengkritik, hanya mengelap-ngelap kacamata saja tapi tidak melihat realitas. Wah, di sini nih. Juga Karl Popper ini juga mengkritik setiap pemahaman mengenai yang tertutup. Dia juga dulu berusaha untuk mengikuti paham komunisme, tapi akhirnya bagi dia itu pemahaman itu bersifat tertutup gitu. Sehingga dia memilih untuk berdemokrasi. Demokrasi inilah yang paling baik di antara yang kurang baik gitu kan. Jadi di dalam prinsip politik juga sama, kita harus memilih seseorang yang kurang baik ketimbang yang paling buruk gitu. Dan bagaimana ketika Karl Popper menawarkan bagaimana cara untuk merubah suatu keadaan politik, merubah suatu kesejahteraan bisa menjadi lebih sejahtera, ya harus dalam dinamikanya ya harus secara pelan-pelan, sedikit-sedikit merubah keadaan sosial masyarakat agar suatu kondisinya bisa berubah secara lebih terkendali, lebih normal. Mungkin di sana Karl Popper sepertinya anti revolusi. Sebagaimana demokrasi itu kan berusaha untuk bersifat evolutif, memperbaiki dengan sedikit-sedikit gitu. Jadi demokrasi itu yang paling terbaik dari sistem yang lainnya, karena setiap sistem memang memiliki kelemahan, dan demokrasi yang paling lumayan gitu ya. Dan kuncinya ada di dalam komitmen, di dalam melakukan suatu perubahan, di dalam menata masyarakat dan menghadirkan suatu hukum yang lebih tegak atau lebih bisa menjamin masyarakat untuk lebih baik, tidak bersifat otoriter. Dan Karl Popper memang anti otoriter. Jadi di dalam politik juga kita tidak perlu memikirkan sesuatu yang terbaik, tapi kita harus berusaha untuk sedikit-sedikit saja untuk memahami tentang perubahan itu. Terima kasih.